Halo semuanya, kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai tugas PSAK yang sudah diberikan oleh Pak Amin selaku dosen pembimbing kami pada Inter 2 ini. Boleh di next? Nah, kelompok kami berisikan anggota yang pertama saya Lydia Suwanto, teman saya Dalbert Syakwil, Rafael Effendi, dan yang terakhir Carolina Lauren. Boleh di next? Nah, PSAK 1 sendiri ini membahas mengenai penyajian laporan keuangan. Nah, teman-teman, untuk penyajian laporan keuangan sendiri, itu memiliki tujuan menjadi dasar-dasar bagi penyajian laporan keuangan yang dimana ke depannya dapat membandingkan antara laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas lainnya. Nah, dari pernyataan ini, PSAK 1 ini akan nantinya mengatur mengenai syarat bagi penyajian laporan keuangan, lalu struktur laporan keuangan, karena dari pengertiannya sendiri tadi kan disuruh untuk membandingkan kan laporan keuangan. Lalu yang terakhir mengenai persyaratan minimum isi laporan keuangan. Boleh di next? Jadi yang ruang lingkup ini, entitas nanti ke depannya akan menerapkan pernyataan PSAK 1 untuk menyusun maupun menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Lalu yang kedua, ruang lingkup dari PSAK 1 ini tidak berlaku bagi penyusunan laporan keuangan yang digunakan oleh entitas syariah. Boleh di next? Nah, laporan keuangan sendiri ini memiliki pengertian yaitu penyajian terstruktur dari posisi keuangan maupun kinerja keuangan suatu entitas dengan tujuannya memberikan informasi yang lengkap nih mengenai posisi maupun kinerja keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi ke depannya. Selain itu teman-teman, tujuannya sendiri juga menunjukkan hasil tanggung jawab manajemen atas penggunaan sumber daya yang sudah diberikan kepada mereka untuk ditunjukkan hasil tanggung jawab mereka selama periode yang bersangkutan. Nah, untuk laporan keuangan sendiri nih teman-teman, mereka di sini nantinya akan disajikan informasi mengenai yang boleh di next slide. Nah, laporan keuangan sendiri ini memiliki informasi mengenai aset, liabilities, equity, revenue and expense, dan yang terakhir cash flow. Lalu teman-teman ada tambahan di sini, informasi dalam laporan keuangan juga akan menunjukkan mengenai kontribusi dari pemilik perusahaan dalam kapasitasnya sebagai pemilik. Boleh di next? Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Lydia. Saya akan melanjutkan dengan saya akan menjelaskan PSAK 2, yaitu tentang laporan arus kas. Next. Laporan arus kas adalah informasi arus kas entitas berguna sebagai dasar untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas, serta menilai kebutuhan kas entitas untuk menggunakan arus kas tersebut. Tujuan PSAK dibuat adalah memberikan pengaturan atas informasi yang menggambarkan perubahan historis dalam kas dan setara kas yang diklasifikasikan atas aktivitas, operasi, investasi, dan pendanaan selama satu periode. Lalu yang kedua adalah manfaat laporan arus kas. Memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna untuk mengevaluasi perubahan dalam aset bersih entitas. Yang kedua, menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas dan memungkinkan para pengguna mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan. Lalu yang terakhir adalah meningkatkan daya banding pelaporan kinerja operasi berbagai entitas. Oke, next. Oke, saya selanjutnya akan menjelaskan penyajian laporan arus kas. Yang pertama, laporan arus kas melakukan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi. Nah, aktivitas operasi ini adalah laporan arus kas yang terdiri dari kegiatan operasional perusahaan. Jadi ketika ada transaksi yang berhubungan dengan operasional perusahaan itu masuk melalui aktivitas operasi. Lalu yang kedua ada aktivitas investasi. Nah, aktivitas investasi ini berkaitan dengan arus kas yang dihasilkan dari penjualan atau pembelian dari aset tetap. Lalu yang ketiga adalah aktivitas pendanaan. Nah, seperti namanya, aktivitas pendanaan ini merupakan aktivitas kas yang berasal dari penambahan atau penambahan dari modal perusahaan. Lalu di sini penyajian yang kedua adalah penyajian ketiga aktivitas tersebut dengan cara yang paling sesuai dengan bisnisnya. Lalu suatu transaksi tunggal dapat diidentifikasi ke dalam lebih dalam suatu aktivitas, misal pelunasan pinjaman dan bunganya, pendanaan dan operasi. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Terima kasih Rafael. Selanjutnya adalah PSAK 50 yang membahas instrumen keuangan bagian penyajian. Penyajian liabilitas dan ekuitas. Penerbit instrumen keuangan pada saat pengakuan awal mengklasifikasikan instrumen tersebut atau komponennya sebagai liabilitas keuangan, aset keuangan, atau instrumen ekuitas sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan, aset keuangan, dan instrumen ekuitas. Nah, klasifikasi tersebut itu akan dipertahankan hingga instrumen keuangan tersebut dihentikan pengakuannya. Next. Selanjutnya adalah transaksi dalam instrumen ekuitas. Yang pertama itu saham treasury. Ketika entitas membeli kembali saham yang diterbitkan sendiri, maka saham tersebut atau disebut saham treasury itu merupakan pengurang komponen ekuitas pada laporan posisi keuangan. Nah, keuntungan atau kerugian yang timbul itu ketika entitas membeli kembali saham tersebut itu tidak boleh diakui dalam laba rugi. Yang kedua adalah bunga dividen keuntungan dan kerugian. Bunga dividen keuntungan dan kerugian yang terkait dengan instrumen keuangan atau komponen yang merupakan liabilitas keuangan diakui sebagai pendapatan atau beban dalam laba rugi. Yang terakhir ada waran saham. Waran saham adalah pemberian hak kepada pemegangnya untuk membeli saham pada harga dan periode tertentu. Situasi penerbitan waran itu yang pertama agar sekuritas lebih menarik, yang kedua memberikan preemptive right kepada pemegang saham, dan yang terakhir adalah kompensasi kepada karyawan. Next. Selanjutnya kita masuk ke PSAK 55. Ini membahas tentang instrumen keuangan bagian pengakuan dan pengukuran. Next. Pengakuan dan penghentian pengakuan. Entitas itu mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan pada laporan posisi keuangan hanya jika entitas tersebut menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Penghentian pengakuan ini adalah pengeluaran aset keuangan atau liabilitas keuangan yang sebelumnya telah diakui dari laporan posisi keuangan entitas. Nah, penghentiannya itu entitas menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas dari keuangan tersebut berakhir atau entitas mentransfer aset keuangan dan transfer tersebut memenuhi kemungkinan penghentian atau penjualan. Next. Selanjutnya adalah pengukuran awal. Instrumen keuangan yaitu aset dan kewajiban keuangan itu diukur pada pengakuan awal sebesar nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi kecuali untuk instrumen yang diukur dengan menggunakan nilai wajar. Jadi kalau misalkan aset dan kewajiban keuangan itu diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, maka itu diakui pada nilai wajarnya dan biaya transaksinya diakui sebagai expense. Dan kalau aset dan kewajiban keuangannya tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, maka nilai wajarnya itu ditambah dengan biaya transaksi. Maka dapat dikatakan biaya transaksi ini dikapitalisasi. Next. Selanjutnya adalah penurunan nilai. Penurunan nilai itu aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai apabila nilai tercatat atau biaya perolehan diamortisasi lebih besar daripada nilai yang dapat diperoleh kembali. Evaluasi atas apakah terdapat bukti objektif penurunan nilai harus dilakukan pada setiap tanggal neraca. Jadi kesimpulannya penurunan nilai ini dilakukan karena ada kesulitan keuangan signifikan pada pihak peminjam atau mungkin ada pelanggaran kontrak seperti terjadi penundaan pembayaran bunga maupun pokok atau peminjamnya itu dinyatakan pailit oleh pengadilan, makanya dilakukan penurunan nilai. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih Karol. Saya akan melanjutkan mengenai PSAK 56 dari laba bersaham yang membahas mengenai laba bersaham. Nah, teman-teman, laba bersaham sendiri itu kita bahas dulu pengertiannya. Pengertiannya ini adalah ringkasan yang menyajikan kinerja perusahaan yang dikaitkan dengan saham beredar. Jadi, laba bersaham ini banyak digunakan nih teman-teman sebagai alat analisis keuangan. Nah, selain itu, LPS yang biasanya menjadi singkatan dari laba per lembar saham, itu dikaitkan dengan harga per saham atau price earning ratio yang memberikan gambaran nanti mengenai kinerja perusahaan dibandingkan dengan uang yang ditanam oleh pemilik perusahaan. Nah, jadi ada dua variabel penting nih yang menjadi penentu dari LPS. Yang pertama ada jumlah laba dalam satu periode, lalu yang kedua adalah jumlah saham biasa yang beredar dalam periode yang bersangkutan. Boleh di next?
Nah, untuk ruang lingkupnya sendiri, yang pertama, emiten maupun perusahaan publik yang memiliki saham biasa. Karena tadi sudah dijelaskan bahwa variabel penentunya adalah perusahaan-perusahaan yang memiliki saham biasa. Lalu yang kedua, ruang lingkupnya dikecualikan nih bagi perusahaan yang memang bukan emiten maupun perusahaan publik. Boleh di next. Untuk rumusnya sendiri, LPS dasar itu adalah laba bersih residual dibagi dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa. Nah, dari sini teman-teman, laba bersih residual ini berisikan mengenai laba maupun rugi bersih yang memang tersedia bagi para pemegang saham biasa. Jadi maksudnya di sini apabila terjadi laba maupun rugi, tetapi didapatkan oleh pemegang saham biasa, maka itu akan dijadikan penentu dari laba bersih residual ini. Lalu dibagi dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa, maka didapatkanlah LPS dasarnya teman-teman. Nah, laba residual sendiri, nanti rumusnya adalah laba bersih dikurangi dengan dividen saham utama. Nah, untuk dividen saham utama, teman-teman harus tahu bahwa dividen saham utama dibagi menjadi 3 faktor, yaitu yang pertama adalah jumlah dividen saham utama yang memang bukan kumulatif, di mana diumumkan pada periode bersangkutan. Lalu yang kedua, jumlah dividen utama yang kumulatif dan terakumulasi bagi periode bersangkutan, baik dividennya sudah diumumkan maupun belum diumumkan. Lalu yang terakhir, jumlah dividen saham utama kumulatif ini nantinya tidak mencakup dividen saham utama kumulatif periode lalu maupun yang sudah dibayar dalam periode terkini. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Lydia. Selanjutnya saya akan membahas mengenai PSAK 71 yang membahas mengenai instrumen keuangan, pengakuan, dan pengukuran. Boleh di next, Rafael. Jadi, PSAK 71 merupakan pengganti dari PSAK 55. Namun, PSAK 55 masih berlaku untuk makro hedging dan PSAK ini efektif sampai 1 Januari 2020. Nah, tantangan PSAK 71 ada 6, yaitu yang pertama, persyaratan data untuk mendukung pengembangan model serta menentukan peningkatan risiko kredit yang signifikan. Selanjutnya ada pengembangan model statistik kerugian kredit yang diharapkan atau ECL. Ketiga ada arsitektur sistem untuk perhitungan dan pelaporan nomor IFRS 9 ECL. Keempat ada kerangka tata kelola, misalnya untuk proses penilaian kredit yang berpengalaman. Selanjutnya ada proses dan kontrol. Dan yang terakhir ada mempersiapkan individu dan tim di bank untuk transisi yang mulus. Boleh di next, Rafael. Selanjutnya, dampak PSAK 71. Dampak ini ada 3. Yang pertama itu pertumbuhan pendapatan. Itu mempengaruhi harga dan produk dan volume. Pada harga, mempengaruhi harga yang disesuaikan dengan resiko. Sedangkan produk dan volume, portofolio dan bauran produk, dan posisi pasar relatif terhadap rekan-rekan. Selanjutnya ada batas operasi yang berdampak pada profit and loss dari provisi PSAK 71, termasuk pada terjadi volatilitas. Dan yang terakhir, reputasi, berdampak pada pengungkapan dan disiplin pasar dan audit eksternal. Next. Oke, berikutnya klasifikasi PSAK 71. Yang pertama itu ada aset keuangan yang diklasifikasikan jadi ada 3. Yang pertama, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Yang kedua, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Yang ketiga, aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Klasifikasi berikutnya ada liabilitas keuangan yang diklasifikasikan menjadi 2. Yang pertama, liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Dan yang terakhir, liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Dan yang terakhir, derivatif melekat diklasifikasikan menjadi 2. Yaitu definisi dan panduan PSAK 55 tentang pemisahan derivatif melekat dan akuntansi untuk instrumen hibrida diteruskan ke PSAK 71. Dan yang terakhir, jika host kontrak adalah aset keuangan dalam ruang lingkup PSAK 71, derivatif melekat tidak dipisahkan dari host. Sekian dari kami. Jika ada salah-salah kata, mohon maaf. Terima kasih.